Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada yang baru datang yang satu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi kelas 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya ini kelas 98 yang sekarang live di Instagram Ustaz ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah, kita dapat bertemu kembali, bertatap muka, walaupun melalui Instagram, melalui live Instagram ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ini dapat menjadikan penyambung silaturahmi, ini dapat menjadikan penyambung silaturahmi, ini dapat menjadi media pembelajaran di saat social distancing sekarang ini terjadi khususnya di ibu kota DKI Jakarta yang masih PSBB ya. Namun kita terus belajar, kita terus cari ilmu, yang mana ini merupakan suatu kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang harus kita syukuri kepada Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah, adalah kita diberikan umur yang panjang, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sehat walafiat, sehingga Allah jaga kita dari tidak terkena penyakit corona, penyakit COVID-19. Allah jaga kita sehingga kita masih sehat, masih panjang umur, dan kita masih bisa belajar, kita masih bisa berjumpa, masih bisa bersilaturahmi walaupun di Instagram Ustaz ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini, belajar kita ini mendapatkan pahala, mendapatkan manfaat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, sehingga kita bisa belajar, kita diberikan banyak umur, dan kita dapat memulai kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran akidah akhlak, yang insya Allah akan bisa mulai pada hari ini. Insya Allah, mudah-mudahan kajian kita, pembelajaran kita jarak jauh ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan panjang umur, diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, para siswa-siswi kelas 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya kelas 98, kelas 97, ya, kelas 91, kelas 92, kelas 93, 94, 95, 96, 97, 98, dan kelas 99 ya, yang dapat bergabung hari ini melalui media pembelajaran lewat Instagram ini. Ini Ustaz harapkan kamu isi di kolom komentar nama lengkap kamu ya, nama lengkap kamu isi di kolom komentar, dan kelasnya juga disebutkan ya, namanya siapa, misalnya Putra Ramadan ya, kelas 98 ya, disebutkan nama dan kelasnya ya, agar kita
nanti kita data lagi di absen kelas 98 ya, ketahuan di situ di data kita. Di sini sudah absen Muhammad Rizky Antono kelas 98 ya, alhamdulillah selamat bergabung. Ini ada Dika Rahman juga bergabung ya, kelas 97, nggak apa-apa, masuk lagi. Muhammad Rizky Antono, Gilang Pradipa 98 ya, alhamdulillah telah bergabung. Baik, bisa lanjutkan ya. Tak lupa pula sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memanjakan, yang telah mendidik kita, mengajarkan kita dengan sunnahnya, dengan ajarannya, sehingga dengan ajaran-ajaran beliau, dengan sunnah-sunnah beliau, kita dapat keluar daripada zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu, dengan agama, dengan hadis, dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ulama-ulama. Semuanya adalah berkat daripada ajaran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bagi kamu yang belum punya Instagram, gak apa-apa, karena nanti juga Ustadz akan mengadakan pembelajaran di YouTube ya. Hari ini Ustadz belum bisa live di YouTube karena yang bantu Ustadz atau asisten Ustadz belum hadir semuanya ya. Insya Allah besok hari Selasa di kelas yang lain sudah bisa di live YouTube atau di YouTube ya. Ini bergabung pada Sudrajat Muhammad Luca Alfani 98, alhamdulillah telah hadir ya. Dika Rahman 91 hadir lagi, alhamdulillah ya. Kelas 91 rapatnya ditunda dulu ya, Ustaz ngajar dulu. Baik, Ustaz lanjutkan. Untuk mukadimah dari pembelajaran akidah akhlak ini ya, yang pertama-tama adalah kondisi yang sekarang kita ketahui bersama ya, kondisinya seperti ini. Masih PSBB, masih kita jaga wabah COVID ya, dalam keadaan musibah wabah COVID-19. Ini jangan sampai kalian, anak-anakku, menjadi patah semangat, menjadi kurang semangat dalam belajar, jangan. Malah sebaliknya kamu harus giat lagi, kamu harus semangat lagi untuk dapat ilmu-ilmu dari guru-guru kamu yang disampaikan oleh guru-guru kamu ya. Ustadz ada kisah inspiratif untuk kamu semuanya. Ini kisah bisa kamu ambil hikmahnya, bisa menjadi inovasi, bisa menjadi inspirasi kamu, sehingga kisah ini bermanfaat untuk kamu. Di zaman dahulu di masa dinasti Abbasiyah, ini ada kaitannya dengan pelajaran SKI ya. Di zaman dinasti Abbasiyah, pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, lahirlah seorang ulama, yaitu Syekh Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Tatusi. Beliau ini lahir di kota Tus yang ada di Irak ya. Beliau ini dikenal sekarang dengan sebutan Imam Ghazali. Ya, bisa kamu searching di Google ya, siapakah beliau ini, Imam Ghazali ini, beliau ini siapa. Ulama yang sangat luas ilmunya, sangat tinggi kredibilitasnya, sangat pintar, cerdas beliau ini ya. Karangannya sangat begitu banyak, buku-bukunya banyak. Yang terkenal karangan beliau adalah Ihya Ulumuddin. Ya, beliau ini di dalam karangan yang kitab Ihya Ulumuddin banyak menjelaskan tentang ilmu-ilmu agama yang sangat begitu luas. Kebetulan juga di Majlis Ta'lim Ustadz dikaji kitab ini ya.
Al-Imam Al-Ghazali seorang ulama yang sangat terkenal, ilmunya menyeluruh ke seluruh dunia, buku-bukunya diterjemahkan ke banyak bahasa di berbagai negara, di Eropa, di Amerika, di Indonesia, di Asia. Beliau ini kita telaah sejarahnya. Beliau ini dilahirkan dari seorang pengrajin, penenun, ya, pengrajin kain, ya, kalau sekarang penjahit mungkin, ya. Beliau ini lahir dari seorang yang punya sangat banyak keterbatasan, ya, keterbatasan harta. Kemudian beberapa saat kemudian ayahnya beliau meninggal. Beliau ini jadi anak yatim. Namun keterbatasan beliau ini tidak menjadi alasan untuk beliau bermalas-malasan. Ustaz matikan dulu ini soundnya, ya, tidak mengganggu. Keterbatasan beliau ini tidak dijadikan alasan untuk beliau menjadi orang yang gagal, untuk menjadi orang yang patah semangat, tidak. Bahkan dengan keterbatasannya ini beliau, saking susahnya beliau ini, Imam Ghazali, beliau akhirnya mencari, saking susahnya untuk makan, anak yatim piatu, ya. Pada awalnya beliau ini dapat harta warisannya itu dititipkan sama satu orang ulama. Kepada ulama ini dibilang, wahai ustadz, wahai guru, saya titipkan anak saya ini anak harta warisannya segini, apa pamannya, ini anak harta warisannya segini saja, ada beberapa puluh dirham, ya, ini untuk biaya kamu rawat dia selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Nah, itu uang dipakai oleh gurunya tadi untuk merawat Imam Ghazali, sampai gurunya bilang pada Imam Ghazali, wahai muridku, wahai anakku, kamu anak yatim piatu, pamanmu nitipkan kepada saya uang harta warisan untuk dipakai untuk membiayai hidup kamu, untuk menafkahi kamu, dan sekarang uang warisan itu sudah habis, maka saya tidak bisa menggunakan uang itu lagi, saya tidak bisa menafkahi kamu lagi, maka sekarang kamu cari guru yang baru, karena saya guru harus keluar untuk pergi mencari nafkah ke tempat yang lain. Akhirnya Imam Ghazali keluar daripada gurunya tersebut, dan beliau mencari guru yang baru. Sampailah beliau pada satu masjid atau satu yayasan, yang di situ ada yayasan yang setelah ngaji itu dapat makan. Akhirnya beliau masuk situ, beliau belajar di situ, dan terus beliau mengkaji ilmu dengan tujuan, pada awal mulanya beliau bukan semata-mata untuk niat belajar, bukan, tapi semata dengan niat untuk mencukupi nafkahnya, untuk mencukupi agar supaya dia tidak kelaparan pada awal masa belajarnya, kayak gitu. Akhirnya beliau belajar, setelah belajar beliau dapat makan, ya, dan pada akhirnya beliau mengatakan, bahwasanya dulu aku belajar bukan karena Allah, aku dulu belajar karena agar rasa lapar aku ini hilang, agar aku tidak kelaparan. Fa'aba an yakuna illa lillah. Kemudian beliau mengatakan, namun Allah Subhanahu wa taala enggan, tidak menerima pahalanya kecuali kalau belajar itu diniatkan untuk Allah. Maka di tengah-tengah perjalanan aku belajar menuntut ilmu, aku rubah niatnya, yang tadinya hanya untuk mencari makanan, aku rubah niatnya untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Inilah Imam Ghazali, punya keterbatasan, ya, beliau susah, beliau yatim piatu, beliau tidak punya buku, beliau tidak bisa belajar, beliau cari yayasan-yayasan yang gratis, beliau belajar untuk makan. Setelah beberapa tahun, akhirnya beliau menjadilah seorang ulama yang besar, yang dikenal sampai sekarang, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Bahkan beliau diangkat menjadi menteri, ketua MUI, ketua fatwa atau menteri agama sekarang, ya. Beliau diangkat menjadi menteri agama, dan beliau dibangunkan perguruan, yaitu Al-Mu'assasah An-Nizamiyah, perguruan nizamiyah
madrasah ibtidaiyah, aliyah, sanawiyah, sampai beliau membuka perkuliahan. Inilah Al-Imam Ghazali yang dulunya sangat begitu terbatas. Akhirnya beliau ini menjadi ulama yang besar, ulama yang kalibernya besar, yang punya ilmu banyak. Padahal beliau ini lahir dari keluarga yang penuh dengan keterbatasan, bahkan beliau yatim piatu. Tapi beliau bisa berhasil. Beliau bisa menjadi ulama, beliau bisa menjadi pengurus, atau beliau mempunyai perguruan Islam sendiri. Beliau menjadi menteri, bahkan penasehat khalifah pada saat itu. Inilah kisah inspiratif daripada Al-Imam Al-Ghazali. Nah, dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah. Yang pertama, satu, keterbatasan bukanlah menjadi alasan untuk kamu menjadi orang-orang yang gagal, tidak. Kenapa Ustaz katakan keterbatasan? Karena sekarang kamu berada pada masa pandemi COVID-19 yang sekarang kita penuh dengan keterbatasan. Keterbatasan untuk berjumpa dengan guru, belajar di kelas, keterbatasan untuk bertemu dengan teman-teman yang ada di rumah. Ya, ini terbatas. Jadi inilah keterbatasan kita sekarang ini. Juga kawan-kawan kamu ini yang live Instagram hari ini sudah 21 anak ya. Ada teman-teman kamu 10 orang lagi mungkin dia gak punya kuota, ini terbatas. Ada lagi dia gak punya aplikasi, ada lagi dia HP-nya bukan HP Android sekarang, mungkin ya orang tua terbatas. Nah, ini keterbatasan. Jadi keterbatasan kita ini jangan menjadikan alasan untuk kita gagal, tidak. Kita harus maju terus. Karena ini zaman terus jalan, ini masa terus berjalan berganti ya. Kita harus maju terus, kita tidak bisa berhenti di zaman ini. Nah, udahlah begini, kita nyerah, itu namanya kita nyerah sama keadaan, kita nyerah sama kondisi, tidak seperti itu. Nah, sudahlah, sekarang ini lagi musibah pandemi COVID, udah saya nggak belajar aja. Ini nggak benar ya. Kenapa anak-anakku? Karena waktu terus berjalan. Dan kamu ini nanti akan menjadi pemimpin di masa depan. Nah, kamulah calon-calon pemimpin di masa depan kamu. Siswa-siswi, pemuda-pemuda Islam sekarang inilah calon pemimpin nanti di masa depan. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, Rijalul yawm syubanul yawm rijalul ghad. Pemuda pada saat ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Inilah. Maka dengan penuh keterbatasan ini jangan sampai kamu malas, jangan sampai kamu kendor semangatnya, jangan. Justru kamu harus lebih semangat lagi. Imam Ghazali aja yang anak yatim piatu, yang gak ada yang rawat, yang susah makan, bisa menjadi ulama yang kaliber yang hebat seperti itu. Apalagi kamu orang tua masih lengkap ya. Media belajar sangat banyak. Baik, ada pertanyaan boleh silakan tanya. Ini dari Assalamualaikum Pak, saya Agistian. Bapak izin bertanya, apakah mengetahui keberadaan Ibu Zuhriyah? Karena beliau seharusnya mengajar di kelas 91. Terima kasih Pak. Oh ya. Sebentar ya, sebentar Ustadz. Konfirmasi ke Bu Riri ya. Live Instagram kembali ya, maaf. Kita lanjutkan kembali, tadi sampai kita dalam pembahasan kisah inspiratif Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kepada kisah yang kedua, yaitu kisah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ini
seorang ulama yang sangat terkenal. Bahkan beliau ini adalah seseorang yang mendirikan madhab Syafi'i. Dan madhab Syafi'i ini adalah madhab yang kita pakai metodenya, ajaran-ajarannya di dalam keseharian kita dalam beribadah, khususnya masyarakat Indonesia semuanya bermadhab Syafi'i. Dan hampir seluruh dunia ini madhabnya hampir madhab Imam Syafi'i. Ada beberapa tempat yang bukan madhab Syafi'i, tapi Indonesia ini hampir seluruh, bahkan 100% semuanya bermadhab Syafi'i. Apa itu madhab Syafi'i? Kalau kita mau wudu, kita niat wudu, nawaitul wudu'a dafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, ini niatnya Imam Syafi'i. Kemudian kita wudu, cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, basuh wajah, ya, tangan, dan seterusnya sampai selesai baca doa. Ini adalah ajaran atau metode daripada madhab Imam Syafi'i. Kemudian kita sholat, ada nawaitu sholli fardhu dhuhri arba'at takbiratin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Ini juga madhabnya Imam Syafi'i. Begitu juga kita sholat subuh, kita membaca doa qunut Allahumma hdina fi man hadait. Ini adalah madhabnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini sangat luas ilmunya. Baik, Ustaz akan ceritakan bagaimana seorang Imam Syafi'i kecil melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, masa-masa yang penuh dengan keterbatasan dalam hidupnya. Beliau Al-Imam Syafi'i mempunyai nama Muhammad bin Idris namanya. Dan beliau ini belajar, beliau ini seorang yatim yang sama ibunya dititipkan uang, anakku belajarlah kamu, cari guru sampai kamu dapat ilmu yang banyak. Kemudian ibunya bilang, anggap aja ibu udah mati. Kamu kalau belum dapat ilmu, kamu kalau belum pintar, belum dapat ilmu yang banyak, jangan pulang. Kamu sudah aku wakafkan sama Allah. Ya Allah, aku wakafkan anakku ini Muhammad bin Idris untuk menuntut ilmu kepada Engkau ya Allah. Kalau dia panjang umur, dia jadi ulama, kembalikan dia kepada saya, bisa nemui saya lagi sebelum saya meninggal. Tapi kalau dia nggak jadi ulama, jangan temuin lagi saya. Inilah ibunya Imam Syafi'i, motivasi agar anaknya menjadi ulama. Akhirnya berangkatlah Imam Syafi'i ke Mekah. Beliau belajar di Mekah. Dari umur sangat kecil sudah dilepaskan sama orang tuanya. Ya, tepatnya pada umur 7 tahun beliau sudah menghafalkan Al-Quran. Ini bukan menghatamkan ya, ini menghafalkan Al-Quran. Dia hafal semuanya 30 juz. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i di umur 8-9 tahun beliau merantau lagi ke Madinah Al-Munawwarah, di kota Rasulullah SAW. Di Madinah Al-Munawwarah tersebut Al-Imam Asy-Syafi'i belajar pada seorang ulama terbesar, yaitu Imam Malik. Punya perbekalan sedikit, dia gak punya uang, sampai gak bisa buat beli buku buat belajar. Tidak sama kamu, buku kamu banyak banget bukunya ya, sampai naik kelas itu masih kosong bukunya. Ini Imam Syafi'i buat beli buku aja nggak ada uangnya. Sudah akhirnya Imam Syafi'i masuk ke dalam halaqah namanya. Halaqah itu pengajian kalau sekarang ya. Kelasnya Imam Malik di Madinah, ada satu ruangan, satu kelas, itu Imam Malik yang mengajar. Masuklah beliau ke kelasnya Imam Malik, yaitu dalam pelajaran hadis. Imam Malik ini punya karangan hadis yang terkenal dengan sebutan nama kitab Al-Muwatta. Masuk beliau, dan beliau Imam Malik sedang membacakan kitab hadis. Kemudian Imam Syafi'i masuk, dan Imam Syafi'i
Lihat teman-temannya punya buku semuanya, punya pena, punya pulpen semuanya, teman-temannya nyatet semuanya. Tinggallah Imam Malik ini. Imam Malik beliau tidak, Imam Syafi'i maksud Ustaz ya, beliau tidak punya buku. Akhirnya beliau iseng ya, lihat teman-temannya semuanya nulis, beliau nggak nulis. Akhirnya beliau buka tangannya beliau begini ya, beliau nulis pakai tangan beliau, pakai ujung jari beliau pakai ludah sedikit ya ditulis. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu tulis sama dia, tulis. Imam Malik nyebutin hadis ditulis terus sama beliau ya, sampai kelihatanlah ini Imam Syafi'i kelihatan sama Imam Malik itu, ngapain anak muda tadi belajar kok belajarnya begitu kayak bercanda ya. Udah selesai, udah bubar semuanya, dipanggil Imam Syafi'i, sini kamu ya, tadi kamu perhatikan kamu main-main belajar di sini, yang lain nulis sementara kamu main-main sama jari ya, nulis belajar apa iseng nih jarinya. Nah, kamu kenapa, apa yang kamu kerjakan? Kalau kamu iseng, kamu nggak niat belajar, kamu nggak usah masuk kelas saya, kamu keluar aja, nggak usah ikut belajar. Akhirnya Imam Syafi'i menjawab, wahai guruku Imam Malik, ketahuilah sesungguhnya aku ini seorang anak yang yatim, aku orang yang miskin, aku orang yang susah, penuh dengan keterbatasan. Aku ini gak mampu buat beli buku, aku juga gak mampu buat beli pena untuk nulis. Aku lihat kanan kiriku teman-temanku ini satu kelas. Imam Malik kalau ngajar itu bisa sampai 1000 orang ya, 700 orang, 800 orang, 1000 orang. Yang ngaji sama Imam Malik banyak, sampai 1000 ya. Ini satu di antaranya Imam Syafi'i. Begitulah hebatnya orang-orang dahulu ya. Orang dulu ngajar muridnya 1000, nyimak semuanya, Masya Allah. Dan kedengeran tanpa mic ini, kedengeran semuanya. Ini hebatnya orang-orang yang dahulu, sampai belakang itu pernah kedengeran ya. Ini Masya Allah, karomah ya, keistimewaan orang-orang yang dulu. Beliau nulis, Imam Syafi'i, dia bilang, ini saya nulis ini, saya nggak punya buku, makanya saya tulis begini. Agar apa? Agar supaya saya hafal hadisnya. Dan yang sudah saya tuliskan tadi, tangan saya semuanya saya sudah hafal. Akhirnya kaget ini Imam Malik, kok bisa? Ini anak belajar cuma ditulis doang, belum dihafal, ini langsung hafal nih anak. Jenius sekali ini anak. Ini Imam Malik gak langsung percaya. Baiklah kalau pernyataan kamu, pengakuan kamu dari kamu begitu, baiklah sekarang coba buktikan kepada saya. Kalau kamu bilang tadi kamu belajar ya dengan ditulis saja kamu langsung hafal, coba buktikan kepada saya. Apa benar-benar apa yang kamu ucapkan apa benar? Apa kamu hanya halu aja, kamu menghayal saja? Baik, saya akan jelaskan, kata Imam Syafi'i bilang kepada gurunya, saya akan jelaskan pelajaran guru saya, pelajaran antum, wahai guruku Imam Malik, dari awal sampai akhir pelajaran saya akan jelaskan semua. Baik, saya akan dengarkan, kata Imam Malik ya. Dijelaskan semuanya sama Imam Syafi'i dari awal pelajaran sampai Assalamualaikum penutupan pengajaran, tanpa ada yang kurang satu huruf pun, tanpa ada yang kurang satu kata pun. Kemudian Imam Malik mengatakan, Masya Allah, tabarakallah, benar apa yang kamu ucapkan, kamu tidak bohong. Baiklah, kamu boleh ikuti kajian saya, kamu boleh nulis begitu. Akhirnya kata Imam Syafi'i, terima kasih guruku, saya ada permintaan kepada engkau wahai guruku. Bagaimana kalau saya mau izin, saya mau pinjam buku hadis kamu, Kitab Muwatta itu tebalnya segini ya, ada 1000 halaman lebih ya, tebal. Dimuat ada hadis 1500, 15.000 hadis mungkin ya, dan Kitab Muwatta sudah. Saya mau pinjam buku engkau guruku, saya mau bawa ke rumah, saya mau hafalin semuanya. Biar pas nanti belajar, saya akan nyertain karena saya udah hafal semuanya. Kata Imam Malik, baik ya, dipinjam
dipinjemin itu bukunya beberapa hari oleh Imam Syafi'i. Setelah 1 minggu kemudian, belum 1 minggu ya, baru 5 hari udah dikembalikan ini bukunya kepada Imam Syafi'i, pada Imam Malik gurunya. Gurunya heran, kamu sudah pelajari buku saya? Sudah, bahkan saya sudah hafal semuanya. Gurunya itu mah gak percaya, 5 hari kok bisa dihafalin nih 15.000 hadis. Akhirnya kata gurunya, baik kalau begitu, coba sekarang ya kamu bacakan hadis pertama sampai hadis terakhir, coba dibacakan. Nah, dibacakan sama Imam Syafi'i, dibaca dari seri pertama terus sampai 100, 200 sampai pertengahan. Akhirnya kata Imam Malik, sudah berhenti, saya sudah percaya kamu sudah hafal semuanya, dan ini buku saya terima lagi, dan kamu boleh belajar tanpa megang buku, tanpa nyatet, karena kamu sudah hafal semuanya satu buku. Nah, inilah anak-anakku kisah inspiratif mengenai kesungguhan Imam Syafi'i di dalam menuntut ilmu ya. Lihat bagaimana seorang Imam Syafi'i saking terbatasnya dia sampai nggak punya buku, sampai nggak punya pulpen, nggak bisa nulis ya. Minjem buku gurunya, dia hafalin dalam waktu 1 minggu, belum 1 minggu selesai, baru 5 hari sudah hafal ini bukunya semuanya. Inilah bukti kalau keterbatasan itu bukan menjadi alasan untuk tidak kamu berhasil ya. Berapa banyak orang-orang yang terbatas tapi mereka bisa menjadi anak-anak yang berhasil, bisa menjadi anak-anak yang sukses. Semoga kamu dapat mengambil kisah inspiratif dari Imam Syafi'i, dari Imam Ghazali, dan ini menjadi motivasi buat kamu, ini menjadi inspirasi buat kamu, ini menjadi inovasi buat kamu. Jadikanlah ini sebagai alasan kamu bisa menghadapi semua ini. Kamu bisa menjadi anak yang kuat menghadapi pandemi COVID ini. Kamu bisa lewatin ini sampai COVID selesai. Kamu tetap semangat belajar, dan kamu tetap dapatkan ilmu-ilmu yang banyak dari guru-guru kamu. Ini mungkin mukadimah Ustaz untuk pelajaran hari ini adalah mengenai semangat belajar ya. Insyaallah kita akan belajar akidah akhlak, akidah mengenai keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak adalah aplikasi daripada keyakinan tersebut, prakteknya, perilakunya ya. Dan mudah-mudahan nanti akan Ustaz buatkan PowerPoint ini adalah poin-poin dari belajar akidah akhlak dari bab yang pertama yang akan kita bahas, yaitu bab mengenai beriman kepada hari akhir. Ini akan kita kaji. Jadi Ustaz buatkan PowerPoint-nya dan Ustaz akan kirimkan ke kamu dulu ya. PowerPoint-nya ini kan buku paket belum ada, buku LKS juga belum ada. Ustaz kirimkan PowerPoint-nya kepada kamu. Kamu boleh pelajarin, kamu boleh catat di buku ya. Takutnya, tapi insya Allah nanti di video pembelajaran Ustadz sambil Ustadz ngerangin, di samping Ustadz ada PowerPoint-nya, ada keterangannya nanti untuk memudahkan kamu insya Allah. Jadi anak-anakku kelas 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada kajian dan pertemuan kita hari ini adalah bahwasanya yang pertama, masa pandemi COVID, masa musibah ini tidak menjadi alasan untuk kita menjadi anak yang malas, tidak boleh. Ya, kita tetap semangat belajar, kita tidak malas, kita cari ilmu walaupun itu melalui media online, melalui media Instagram, melalui media YouTube, kita tetap cari ilmu, kita kejar ilmu agar kita menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang berakhlak, dan kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat dari guru-guru kita. Ini manfaatnya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah kita jangan jadi anak yang cengeng ya. Anak cengeng itu dikit-dikit nyerah.
dikit-dikit saya nggak bisa, nggak mau berusaha. Jangan. Kamu jadilah anak yang kuat ya. Ini saya siap ngadepin tantangan, siap ngadepin kondisi seburuk apapun, insya Allah saya akan tetap semangat belajar. Nah, itulah pemuda-pemuda akhir zaman yang seharusnya bersikap seperti itu. Karena apa? Karena di akhir zaman ini akan banyak musibah, akan banyak fitnah. Kalau kita cengeng, kita yang terakhir adalah fitnah. Puncaknya fitnah adalah fitnah itu Dajjal, fitnah keluarnya Dajjal ya. Kalau Dajjal nanti sudah keluar ya, memporak-porandakan seluruh dunia, mematikan semua listrik, mematikan semua internet, satelit dimatikan ya. Semua manusia dikumpulkan, ada yang dibunuh, ada yang dihidupkan oleh Dajjal ya. Dajjal ini punya kekuatan yang super luar biasa ya. Nah, ini gimana kondisi kita pada saat itu? Kalau kondisi menghadapi wabah COVID-19 aja kita gak kuat, apalagi kita ngadepin musibah seperti itu, fitnah seperti itu. Jadi kita belajar kuat karena kita ini adalah murid-murid akhir zaman. Kita ini pemuda akhir zaman, remaja akhir zaman, harus kuat. Insya Allah dengan bimbingan ustaz, bimbingan guru-guru yang lain, insya Allah kita dapat bisa menghadapi musibah ini dengan kekuatan, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Ustaz harapkan ini belum semuanya ngabsen ya. Tolong diabsen nama-namanya, nama lengkapnya, kelas, jangan lupa ya. Nama Putra Ramadan kelas 98 ya, seperti itu. Nah, ini nanti datanya Ustaz akan masukkan ke data Ustaz. Adapun bagi yang belum bisa live Instagram dengan Ustaz, nanti bisa dilihat di YouTube. Nanti ini Ustaz akan share di YouTube ya. Dan absen di situ. Kalau baru bisa online-nya malam, nggak apa-apa malam, silahkan online, silahkan ikuti kajian Ustaz di YouTube dan di Instagram juga ada di TV Instagram insya Allah. Kemudian selanjutnya bagi siswa dan siswi ya, di akhir pertemuan ini Ustaz ada tugas dari Ustaz. Yang pertama adalah tuliskan kisah inspiratif Al-Imam Al-Ghazali. Yang kedua, tulislah kisah inspiratif Imam Syafi'i. Dua cerita yang tadi Ustaz ceritakan. Atau kamu mau tambah lagi, kamu bisa searching di Google, searching di YouTube mengenai kisah inspiratif daripada Imam Ghazali dan Imam Malik, Imam Ghazali dan Imam Syafi'i yang tadi Ustaz ceritakan, atau lebih nggak apa-apa. Nanti kamu tulis dengan tulisan tangan, tulisannya itu di-share ke Ustaz di Japri aja, via Japri. Baik, yang pertanyaannya ketiga adalah dari kisah tersebut, dari kisah kedua ulama tersebut yang penuh keterbatasan, hikmah apa saja yang dapat bisa kamu ambil? Nah, ini 3 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, kisah inspiratif Imam Ghazali. Kedua, kisah inspiratif Imam Syafi'i. Yang ketiga, hikmah dari kisah keduanya apa hikmahnya? Silakan kamu tulis di buku tulis. Kalau yang ketinggalan tadi bisa tanya ke temennya, nanti bisa ikutin. Yang belum bisa streaming sekarang, nanti bisa ikut di YouTube Ustaz. Nanti disimak pelajaran Ustaz, dituliskan. Sudah ditulis semuanya, yang nggak usah banyak-banyak, cukup 1 lembar aja ya. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, hikmahnya nggak usah 5 lembar ya, nggak usah ya kebanyakan. Nanti kamu tulis 1 lembar aja, 1, 2, 3 ya.
Yang kamu pahami tadi dari cerita Ustaz, yang itu aja hikmahnya apa? Ulang Pak Ustaz. Oh ini ya, Ustaz ulangin. Yang ketinggalan, baik Ustaz. Ustaz apa? Nggak, mungkin Ustaz nggak ulangin ya. Nanti Ustaz save ini video ini. Nanti Ustaz share ulang di YouTube. Nanti kamu lihat aja di YouTube itu ya. Pak Ustaz Mambar. Kemudian dari ini nggak ada namanya nih. Namanya jangan lupa anak-anakku, tulis absen pakai nama lengkap di absennya. Jangan pakai nama panggilan, nanti saya bingung absennya. Ya, nanti saya bingung absennya ini. The Endodava Taliti. Ya ini bingung. Ini siapa nama? Dava apa siapa ya? Nanti pas di kolom komentar itu namanya, nama lengkap absen sesuai di kelas. Karena Ustaz nggak kenal semuanya. Jangan lupa follow Instagram Ustaz juga. Follow Instagram Ustaz, subscribe YouTube Ustaz ya. Komentar di like YouTube Ustaz, like Instagram Ustaz ya, share ke teman-teman. Mudah-mudahan kamu ada teman di kelas 9 ya, bisa manfaat juga untuk mereka. Dan juga Ustaz ada masukan buat kamu ya. Kalau kamu mempunyai keterbatasan dalam HP, dalam kuota, ya bisa belajar offline sama Ustaz, bisa ya, sambil Ustaz live Instagram juga. Kamu bisa datang ke sini ke rumah Ustaz. Insyaallah kapasitasnya cukup di rumah Ustaz. Rumah Ustaz ada di Jalan Ismail Buntu, tepatnya di Bukit Duri, di belakang Masjid Al-Ma'mur. Kamu bisa hadir, bisa belajar di sini sambil Ustaz live Instagram. Kamu bawa buku catatan, baju bebas sopan ya, baju bebas sopan. Kapasitas mungkin ada, kalau di bawah sekitar 20 siswa cukup ya. Dengan sambil jaga jarak, tetap pakai masker. Atau di atas kita bisa 50 orang bisa ya, di aula di atas bisa ya. Silakan kamu besok yang mau hadir, bantu Ustaz juga ya untuk operasional live YouTube dan live Instagramnya, bisa dibantu Ustaz besok sama kamu yang bisa bantu ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum Ustaz tutup, ada yang mau bertanya? Silahkan. Dan insya Allah belajar online ini kita belum tahu sampai kapan ya. Tapi Ustaz dengar ada pimpinan yayasan mengatakan sampai akhir Desember ya. Tapi kita sambil tunggu nanti perkembangannya gubernur gimana, apa sudah dibuka atau bagaimana ya. Kita terus jalanin aja, kita jangan sampai itu semua bikin kita males ya, jangan. Kita harus semangat terus. Nah, lagi komentarnya Ustaz, baik, baca komentar di atas. Ahmad Noval Al-Faqih hadir, Muhammad Lutfi Afrian 98 hadir, Putra Ramadhani 98 hadir, Dimas Satria Pratama 98 hadir, Avandi Agustino 91, Aldi Ahmad Alfian 98, Putri Ramadhani Amin Syamil. Ya, alhamdulillah. Baik, Ustaz cukupkan kajian Ustaz hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca sholawat ya, untuk kita tambah semangat. Tadi sudah baca doa akidah, sekarang kita baca sholawat ya.
Fadila, sini deh. Main hadroh deh. Main hadroh sini deh. Ini ada murid Ustadz di sini ya, alumni Asyafiyah juga. Bantu satu main hadroh. Cepet Dil. Lagi live di Instagram nih Dil. Main hadroh di situ aja, di situ. Oh, sini aja. Iya. Hadrohnya aja yang Allahul Kafi ya. Hah? Allahul Kafi. Berapa? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dah siap. Allahul Kafi tahan dulu ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal lananya pelan. Hasbunallahu, ikutin deh. Hasbunallahu wa ni'mal, ikutin. Backing vokal nih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahul Hasbunallahu
wakilu ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga qasidah ini, sholawat ini menjadi penyemangat kamu ya. Jadi kita di masa Covid ini nggak boleh lah lemes. Kita nggak boleh males. Kita terus semangat belajar. Kita terus semangat cari ilmu. Dan jangan lupa anak-anakku ya, Pak Ustadz kuota habis ya, ini Ustadz kasih tipsnya. Mau nggak Ustadz kasih tipsnya? Tipsnya nih, kalau kamu belajar, betul lah, belajar nih kamu berangkat ke sekolah kemarin tuh sebelum Covid. Nah, dikasih uang jajan kan sama bapak sama mama tuh ya, dikasih uang jajan. Nah, itu uang jajannya bilang sama mama sama bapak kamu, ayah, ibu, bapak, mama, ya kemarin kan saya kan sekolah, kemarin kan dapat uang jajan. Sekarang juga sekolahnya kan sekolah online. Ya, walaupun saya nggak jajan di luar, ya, jadi uang jajan saya tetap saya minta. Katanya, loh, kamu kan nggak keluar, nggak pernah nyusul. Iya, uang jajannya buat saya beli kuota. Nah, gitu. Jadi uang jajannya buat beli kuota, buat belajar online. Ya, ini tips dari Ustadz. Bilang sama mama, bilang sama ibu kamu bahwa uang jajannya untuk dibelikan kuota untuk belajar online kepada guru-guru di MTS Asy-Syafi'iyah. Ya, ini tips dari Ustadz. Coba, boleh dicoba sama kamu nanti juga Ustadz bilangin kepada orang tuanya untuk dikasih uang jajan buat beli kuota ya. Ini dari Ustadz. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Oh, Pak Ustadz mau jadi selebgram. Ya Ustadz, apa ya, bukan mau jadi selebgram Ustadz. Ini kan media ya, media Instagram buat apa? Buat kita ambil manfaatnya. Nah, sekarang ini belajar nggak bisa di sekolah, makanya Ustadz pakai media Instagram ini. Ya, mudah-mudahan manfaat ini, manfaat buat kamu ya, biar supaya tetap belajar, kamu bisa tetap dapat ilmu walaupun di rumah ya. Ingat PR-nya dari Ustadz, tugasnya ada 3 ya, itu nggak usah panjang-panjang tulisnya ya. Itu ada lagi yang mau tanya lagi, silahkan sebelum kita close ya. Gimana Dil? Gimana? Salawat lagi? Cukup salawat lagi. Besok kita salawat yang baru lagi ya. Setiap kita online, kita tampilkan salawat-salawat yang baru ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu Nabil? Nah, apa Nabil? Ini dari Nabil ya. Ya, silahkan Nabil, mau tanya apa? Amin ya robbal alamin. Bantuin dong, bantuin Ustadz biar followernya jadi 10.000. Amin ya robbal alamin, amin ya. Bantuin promote Instagram Ustadz ya, bantuin. Makanya anak-anak kelas 98 follow Ustadz semuanya. Nanti Ustadz follow back ya, Ustadz lihat satu-satu, lihat follow Ustadz semuanya. Ada satu kelas 35 orang, 30 orang ya. Ini kelas 91 sampai 99. Follow Instagram Ustadz semuanya. Biar supaya follower Ustadz tambah ya. OTW 10.000. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Gimana yang lainnya? Silahkan yang mau tanya. Matiin lagi deh. Siap Pak Ustadz, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya lagi yang tadi? Ya, jangan lupa PR-nya ada 3 soal ya, PR-nya ada 3 soal. Bahasanya jangan sama. Nah, kalau sama tuh ketahuan copy paste-nya. Nih ya, Putra Ramadan bahasanya sama sama Dimas. Nah, yang ketahuan kopasnya tuh ya, jangan bedain. Ya menurut pemahaman kamu bahasa. Biar jadi Ustadz seleb, amin ya rabbal alamin ya. Amin.
Nanti jangan lupa juga subscribe YouTube Ustadz ya. Nanti ini Ustadz masukin rekamannya ke YouTube. Terus kamu kalau ada waktu, kalau mau belajar offline sama Ustadz, silahkan hadir di sini. Yang muat untuk 10 di ruang garasi ini buat 10 orang ya, cukup ya. Di bawah ada 2 ruangan ya, di bawah muat untuk 20 orang. Jadi kamu yang nggak mau belajar online ya, di sini ada wifi-nya juga, wifi gratis. Di rumah Ustadz wifi gratis. Jadi nanti kamu belajar. Kalau ada yang mau nanti pas jadwal Ustadz lagi di kelas 98 atau kelas 91 sampai kelas 99 ada jadwal pelajaran Ustadz, silahkan. Ada yang Ustadz saya mau hadir aja di rumah Ustadz, boleh. Ya Ustadz saya nggak mau live Instagram karena kota saya kesedot habis, boleh. Ya boleh hadir ke rumah Ustadz. Alamatnya Jalan Ismail Buntu nomor 17, dekat pos RW 6. Ya di situ tanya aja rumahnya Habib. Di sini terkenalnya rumah Habib. Nah ini kebetulan yang punya rumah adalah Habib. Nah Ustadz di sini insya Allah akan dijadikan yayasan yatim. Di sini akan dijadikan yayasan. Nah, Ustadz yang akan